Oke teman-teman, jadi kita di sini udah ada di pameran anjing Kintamani. Nah, dan di sini kita ada satu narasumber yang bakal kita wawancarain tentang gimana sih perawatan anjing Kintamani mereka. Halo Kak, dengan Kak siapa? Retno. Iya. Oke, Kak, ini anjing Kintamaninya udah berapa lama? Udah berapa tahun dirawat? Well, kalau Ajeng sendiri sih umurnya sudah besok September 2 tahun ya. Cuman kalau Ajeng ikut saya di Bali baru 1 bulan ini. Emang udah sering diikutkan show Kak ya? Ini Ajeng baru pertama kali ikut show. Ya. Oke, nah karena pertama kali ini perawatan sebelum show-nya itu kira-kira apa aja nih Kak? Ada perawatan khususnya atau? Well, kalau buat Ajeng sendiri ya, and selama kita sering show juga, mereka kalau sehari-hari sih sebenarnya just normal dog gitu kan, ya like as long as they keep it happy and everything. Tapi memang mungkin kita harus biasain bawa jalan, terus memang dibiasain untuk dipegang sama orang dan lain sebagainya. Oke, nah kalau di dog show ini kan nanti ada pelatihan kayak dia harus duduk dan ada perintah-perintahnya, itu diajarin nggak ke Ajeng? Nggak, kalau untuk dog show dia nggak boleh duduk, jadi dia lebih ke jalannya yang bagus, terus untuk tulangnya bagus, giginya bisa diperiksa dan lain sebagainya. So it's not obedience ya, kalau duduk dan ada obedience. Oke, berarti kakaknya udah tahu penilaian apa aja berarti ya? Ya. Boleh di-spill nggak Kak apa aja penilaiannya yang udah diberikan? Well, pertama sih structure ya, maksudnya dari anatominya dia kan ya. Jadi kan setiap breed kan memang punya spesifikasi yang beda-beda kan, lain-lain ya. So itu satu. Terus cara jalannya dia juga, terus juga waktu satu sih yang paling no banget sih ya, kalau dia dipegang gigit. Berarti kan jadi memang ya itulah ya. Oke deh. Oke, lagi satu Kak, bagaimana kakak memastikan kalau Ajeng ini dia nyaman saat show? Well, ini sih to be honest ya, saya sama Ajeng ini kan baru coba-coba dulu, karena sebenarnya kita tuh nggak mikir untuk di show kan, tapi kok lihat dia perkembangannya kok jadi bagus banget gitu kan, layak untuk show, makanya kita coba kan. Jadi pertama kali yang kita lihat dari segi anatominya dulu memang ini bisa kok gitu loh, maksudnya masih dalam kriteria yang bagus. Terus ya memang mulai dari kita tahu itu kita mulai cari handler untuk melatih dia untuk jalan dan lain sebagainya, dan biar terbiasa untuk dipegang sama juri. Oke, berarti nanti handlernya beda lagi ya Kak? Handlernya beda lagi, bukan kakaknya? Bukan. Ada handlernya. Oh ya, nanti kita izin wawancarain handlernya juga. Ya. Oke, itu aja sih dari kita mungkin ya. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Yus. Di sini selaku handler untuk Untuk Kintamani. saya di sini mau memberikan beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama yaitu apa aja pengalaman Bapak dalam handling anjing Kintamani di show? Untuk pengalaman itu ada suka ada duka. Jadi kalau sukanya ya ketika kita menang suka. Tapi kalau duka itu memang karakter Kintamani itu kan agak primitif ya. Jadi dia tidak semua orang itu bisa kayak golden dipegang gitu. Jadi dia agak defend kalau untuk mau dipegang. Nah itu kita harus latihan, butuh latihan sih untuk itu. Kalau anjing Kintamani dia emang defense kayak tadi mau megang tuh dia rada. Ya, dia pasti seperti ini karena kan sudah terbiasa hidup di luar, di lingkungan liar gitu. Jadi ketika mau kan juri pasti akan periksa gigi dan lain sebagainya, itu pasti dia akan defend. Nah, dengan kita latihan melatih dia supaya dia lebih tenang ketika dipegang. Untuk pertanyaan kedua yaitu bagaimana Bapak mengikuti perkembangan terbaru dalam standar breed atau aturan show? Mengikuti. Jadi kita kan sering mengikuti kompetisi, sering ngikutin dog show. Jadi ketika ada peraturan yang standar breednya dirubah atau apa, itu biasanya diberitahu ke kita seperti itu. Untuk selanjutnya, bagaimana Bapak menampilkan anjing Kintamani Bapak dengan cara yang menarik dan profesional? Jadi kalau untuk caranya supaya kelihatan menarik, otomatis dari kita dulu. Kitanya harus berpenampilan rapi. Kita membawa anjing, kalau kita rapi, otomatis juri juga
apa namanya juga ngasih poin plus juga Selain untuk kita. penilaian dari anjingnya dari handler. Ya dari handler ini pakai sandal jepit kan jadi handler juga harus kelihatan rapi dan kita mempresentasikan anjing Kintamani ini di depan juri supaya kelihatan lebih cakep gitu. Selanjutnya bagaimana Bapak menilai kualitas anjing Kintamani? Kualitas anjing Kintamani itu kan sudah ada standar breednya, jadi sudah ada standar breednya, jadi kita cuman hanya nyocokin aja. Cuman di Kintamani itu kan yang dinilai pertama gigi, jadi gigi itu harus menggunting ke depan. Jadi ketika anjingnya sudah undershoot gini, itu sudah tidak boleh ya. Tidak boleh ikut kompetisi. Kalaupun dia memang maksa, pasti juri tidak akan memberi dia untuk menang. Itu yang kedua, kalau jantan dia dicek testisnya itu harus normal 2. Kalau cuman 1 biasanya ya mengurangi nilai lah seperti itu. Kalau yang gigi itu berarti udah pasti guys. Ya. Nggak ada mengurangi nilai. Nggak ada, udah pasti juri nggak mau milih. Karena gigi kan Gigi yang benar itu seperti ini. Jadi gigi atas yang di depan. Tapi kalau gigi bawahnya maju, ini sudah tidak standar. Yang terakhir, bagaimana Bapak memilih anjing Kintamani yang memiliki potensi untuk menang di show? Kalau menang sih kita nggak bisa mengharapkan ini menang karena anjing Kintamani anjing itu kan nggak ada yang sempurna ya. Jadi kita kita memilih anjing yang mendekati dengan standar breednya dia seperti itu. Oke, sekian aja Pak pertanyaan. Terima kasih banyak Pak atas waktunya ya. Terima kasih.